Beberapa pilkada di Pulau Jawa akan dipenuhi calon boneka. Indikasi ini tertangkap usai Golkar resmi mencalonkan Deddy Mulyadi pada pilkada Jawa Barat. Anggota DPR dari Gerindra itu akan menimbulkan efek karambol pilkada di provinsi lain. Majunya mantan Bupati Purwakarta menjadikan Ridwan Kamil, kandidat terkuat yang semula akan jadi calon gubernur Jawa Barat, batal. Kang Emil dikembalikan lagi jadi calon gubernur Jakarta. Bila Kang Emil bertarung di Jakarta, nasib Yusuf Hamka, kandidat yang sudah mendapat rekomendasi di PP Golkar, tutup layar. Padahal Yusuf Hamka sudah melakukan pendekatan dengan calon lain. Ridwan Kamil ditempatkan lagi di ibu kota untuk mendongkrak Kaisang yang akan diposisikan jadi pendampingnya. Walaupun dalam berbagai survei elektabilitas, adik Gibran itu jeblok dan kayaknya menjadi kepala daerah itu sebuah keharusan, ya. Tanpa jabatan pemerintahan, keluarga Jokowi bisa jadi merasa tercoreng. Masa anak presiden tidak punya pekerjaan? Usahanya juga sudah banyak yang tutup juga. Majunya bungsu presiden membuat peluang Komjen Ahmad Lutfi, orang dekat presiden, ini makin terbuka di pilkada Jawa Tengah. Bila sebelumnya dipusingkan dengan Kaisang Lutfi atau Lutfi Kaisang, nah sekarang sudah tidak. Apa sebenarnya yang ditargetkan dengan majunya Deddy Mulyadi di Jawa Barat? Tujuannya satu, tidak memberi kesempatan partai lain turut bertarung di pilkada. Ya minimal Koalisi Indonesia Maju harus kuasai seluruh provinsi di Jawa. Sebelum Deddy Mulyadi diusung Golkar, wacana pilkada dengan format KIM Plus atau Kim Plus menguatkan sinyalemen ini. Partai pendukung Prabowo Gibran berupaya memberangus partai lain yang bisa menghadang mereka. Gagasan dari Kim Plus disampaikan Sufmi Dasko dan mendapat respon positif, termasuk dari partai luar koalisi Kim atau KIM. PKB melalui Jazilul mempertimbangkan gagasan tersebut, sementara Nasdem tidak resisten. Berdasarkan hasil pemilu 2024, dari 6 provinsi di Jawa, hanya 1 provinsi yang memungkinkan parpol non-Kim mengusung kandidatnya sendiri, yakni PDIP di Jawa Tengah. Sedangkan di luar Jateng harus berkoalisi dengan partai lain. 1 provinsi tidak menggelar pilkada karena status keistimewaan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pastinya, Deddy Mulyadi jadi calon gubernur Jawa Barat, membuat peta politik berubah total. Walaupun di Jakarta PKS maupun Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan, kini nasibnya mulai dipertanyakan. Elit Kim sudah mulai bergerak untuk memastikan Ridwan Kamil turun di Jakarta tanpa gangguan. Berdasarkan pengakuan dari Yusuf Hamka, kandidat yang sudah mendapat rekomendasi di PP Golkar untuk Pilkada Jakarta, ini membocorkan informasi ke Ahok bila dirinya batal maju pilkada. Diusungnya Deddy Mulyadi mengisyaratkan surat rekomendasi yang telah diterimanya bisa dinyatakan tidak berlaku. Di luar hubungan partai, 2 petinggi Gerindra bermanuver, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman, yang langsung menemui Rizik Syihab. Ya, diperkirakan pertemuan itu untuk meredam imam besar FPI yang berpotensi akan ngotot memperjuangkan Anies jadi calon gubernur. Apakah Nasdem tetap mendukung Anies atau menarik dukungannya? PDIP sendiri hingga saat ini belum memutuskan siapa yang bakal diusung untuk calon gubernur di 5 provinsi di Jawa. Kim akan menyodorkan Andra Soni Dimyati di Banten. Komjen Ahmad Lutfi
di Jawa Tengah dan Khofifah Emil Dardak di Jawa Timur. Rakyat akan disediakan kandidat yang dimaui oleh elit. Tidak ada pilihan lain. Partai non-Kim mestinya menguatkan tekad untuk melawan politik yang merusak demokrasi. PDIP, kemudian PKS, Nasdem, PKB, dan P3 ini mengambil posisi berhadap-hadapan, bukan malah merapat ke mereka. Memasangkan Anies Ahok jelas tidak mudah. Sebagai sesama mantan gubernur Jakarta, tidak ada yang bersedia ditempatkan sebagai calon wakil gubernur. Kemudian dalam sejarahnya, hubungan mereka pernah mengalami pasang surut di Banten. Nasib kader Golkar Airin Rahmi juga terancam pupus. Gerindra akan meminta Golkar menarik kandidat Airin agar bersama-sama mengusung Andra Soni Dimyati Natakusumah, yang memungkinkan agar pilkada di provinsi atau di 4 provinsi tak memunculkan kandidat boneka. PKS dan PDIP wajib berkoalisi. Hanya kedua partai ini memiliki hambatan struktural maupun hambatan di tingkat basis atau simpatisan. PDIP sebagai partai nasionalis dan PKS sebagai partai religius ini akan sulit menyatu. Jangankan dengan PDIP. Di Pilpres lalu, saat bergabung dengan PKB mengusung koalisi perubahan, sempat terjadi perdebatan. Simpatisan PKB mempertanyakan nasionalisme Anies, sedangkan grassroots PKS menyoroti oportunisme Caimin. Cara paling efektif agar Kim Plus tak menguasai pilkada Jawa dan memunculkan kandidat boneka, ya dilakukan pertemuan antara petinggi PDIP dengan PKS. Harus ada kesepakatan di tingkat elit, berkompromi, bekerja sama melawan dominasi kekuasaan. Sebab jika di Pilpres dan pemilu kemarin Kim sudah menang, akankah dua partai itu akan membiarkan hal serupa terjadi di daerah? Di Jakarta harus ada yang merelakan siapa yang akan diperjuangkan bersama. Apakah Ahok atau Anies? Ya. Kalau di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ini terbuka peluang kerjasama melawan koalisi Kim Plus. Toh cukup banyak kader PDIP maupun PKS yang ya lumayan lah elektabilitasnya. Ada Anies dan Ahok di DKI, ada Haru, Suwandaru, Muhammad Idris, Ono Surono, Susi Pujiastuti di Jawa Barat, dan kemudian ada Dimyati Natakusuma, Rano Karno, dan Ade Sumardi di Banten. Kemudian di Jawa Tengah, posisi Andika Perkasa, Hendrar Priyadi atau Hadi Rudiatmo mudah diterima. Di Jawa Timur, stok kader PDIP jauh melimpah dengan pengalaman pemerintahan yang lebih memadai. Ada Tri Risma Harini, Azwar Anas, hingga Said Abdullah. Nama-nama itu berpotensi menjadi lawan kuat Kim Plus, ya. Yang pasti, Kim Plus tidak hanya mengajukan kandidatnya sendiri. Mereka akan mengajukan calon boneka yang seolah-olah ada musuh beneran. Calon boneka juga jadi upaya agar tak melawan kota kosong. Melawan kota kosong berisiko mendapat kekalahan dan itu akan mendowngrade positioning Kim. Menguasai pemerintahan baik di pusat hingga provinsi, meminimalisir gangguan pada Prabowo Gibran. Seiring dengan niatan tersebut, di legislatif muncul isu adanya Perpu pengganti Undang-Undang MD3 agar DPR tidak dipimpin oleh partai oposisi. Jika skenario berjalan lancar, demokrasi hanya jadi sistem politik kosong di Indonesia.